Sebuah rumah panggung berukuran besar yang terletak di Kelurahan Bagus Kuning Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Kobaran api membakar seluruh bagian bangunan yang terbuat dari kayu. Banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin membesar. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran berjibaku padamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting dari bagian meteran listrik hingga memunculkan kobaran api. Kemudian asal api diperkirakan tadi ada yang melihat dari korsleting meteran listrik. Ada korbannya, Bang? Untuk korban hanya satu rumah yang terjadi kebakaran. Kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Nampak dari video amatir, terjadi hujan disertai angin kencang hingga mengakibatkan pohon tumbang di ruas jalan Surabaya Malang, Desa Sentul, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa sore. Penumpukan kendaraan di ruas jalan ini pun tidak bisa dihindari. Diketahui, arus lalu lintas kembali normal setelah dilakukan evakuasi oleh tim relawan BPBD bersama Koramil yang dibantu warga 1 jam kemudian. Selain itu, puluhan rumah di 5 desa juga mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon yang roboh. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Anak kedua jadi tersangka usai membunuh kedua orang tua dan kakak kandungnya. Dalam sidang pembunuhan Brigadir Joshua hari ini, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal akan dikonfrontir dengan terdakwa Eliezer. Ibu negara Iriana Jokowi melihat menu pernikahan Kaesang di Pura Mangkunegaran. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali informasi dari Asahan, Sumatera Utara. Pemirsa, kerap menjadi sarang peredaran narkoba. Sat Narkoba Polres Asahan menggerebek kampung Durian di Kisaran Asahan. 2 pengedar berhasil diamankan saat bertransaksi narkoba jenis sabu. Kenapa kalian nggak tobat-tobat? Capek kali loh kita ngadepin masyarakat. Pelaku pengedar yang sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu ini tak berkutik saat digerebek tim Sat Narkoba Polres Asahan. Meski pelaku sempat membuang barang bukti, namun petugas tetap menemukan narkoba sabu terbungkus plastik. Kedua pelaku tak mengelak saat polisi membuka bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,86 gram dan kaca Pirex. Penangkapan kedua pelaku pengedar ini atas laporan warga yang resah kampung mereka dijadikan sarang narkoba. Sekarang kita melakukan penindakan di Pangkal Titi yang sering menjadi dumasan ke Sat Narkoba Asahan. Jadi hari ini kita berhasil mengamankan 1 orang sebagai tersangka diduga pemilik narkotika jenis sabu-sabu. Untuk kepentingan lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Tidak terima karena ditegur warga saat ngelem di depan kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Pengamen mengancam penegur tersebut akan memanahnya. Akhirnya kericuhan terjadi antara puluhan warga terhadap pengamen tersebut.
Keributan terjadi di dalam area kampus Unhas Makassar saat mengejar kedua pengamen yang diduga mengancam anak panah terhadap salah seorang warga yang juga sebagai sopir ojek online. Salah satu pengamen dipukuli oleh beberapa ojek daring yang tersulut emosi. Main hakim para pengemudi daring itu diduga terprovokasi dari salah satu rekannya yang mengatakan diancam anak panah oleh pengamen tersebut. Diduga saat tengah menunggu orderan, tepatnya di depan kampus gerbang Unhas Makassar, salah satu pengemudi ojek daring yang nongkrong melihat pengamen tengah asik mengisap lem. Tak terima ditegur, ketiga pengamen lalu melihat ojek daring itu hingga terjadi saling tatap. Masih semua anak-anak. Kenapa emosi kenapa? Ada busnya anak-anak di situ di tas. Terus? Keluar ambil tasku. Jadi pegang itu temangku. Pegang juga jangan. Pas saya pegang itu busuk, langsung dia dapat itu pakai jadi saya kasar lagi. Terus kamu apain busuk? Kau mau bawa saja? Iya. Jadi kalau kau busuk kau gini, mau kau juga? Mau kau? Hah? Tiba-tiba pengamen langsung dihajar puluhan ojek daring hingga masuk ke dalam halaman kampus. Beruntung pihak security berhasil mengevakuasi kedua pengamen ke dalam pos jaga hingga selamat dari amukan ojol. Hingga kini ketiga pengamen telah diserahkan ke Polsek Tamalan Rea Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polresta Barelang, Batam kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkoba melalui jalur laut. Dari tangan pelaku ditemukan 26,5 kg sabu yang akan dikirim ke Jakarta. Pelaku penyelundupan narkoba tak berkutik saat diringkus unit 2 Satres Narkoba Polresta Barelang, Batam di bibir pantai Tangga Seribu, Sekupang, Batam. Dari tangan pelaku petugas temukan narkoba sebanyak 26,5 kg sabu disimpan dalam 2 tas ransel yang rencananya akan dikirim melalui perairan Banten menuju Jakarta. Setelah melakukan penahanan dan pengembangan, polisi berhasil menangkap 2 pelaku lainnya AL dan SS dengan barang bukti 2 kg sabu di sebuah halte di kawasan Pelabuhan Sekung, Batam. Tidak hanya itu, polisi juga melakukan pengejaran terhadap bandar besar warga Aceh bernama Nyak di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat. Namun pelaku sudah melarikan diri saat polisi mendatangi kediamannya. Satres Narkoba ya Polresta Barelang berhasil mengamankan yaitu kurang lebih barang bukti sekitar 24,589 kg ya sabu. Ya, berhasil kita amankan 3 tersangka ya di sini. Totalnya sekitar 26,535 kg. Diketahui para pelaku ini adalah jaringan narkoba di bawah kendali bernama Nyak, warga asal Aceh, dengan tujuan peredaran wilayah Surabaya dan Jakarta. Polisi masih memburu tersangkanya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang yang sudah berkali-kali melakukan penyelundupan narkoba. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah tewas tenggelam di sungai dekat rumahnya di Pamekasan, Jawa Timur. Satu korban lainnya ditemukan 150 meter dari lokasi korban tenggelam. Suasana histeris mewarnai evakuasi 2 bocah kakak beradik yang tewas tenggelam di Sungai Asam Manis di dekat rumahnya di Jalan Ghazali, Kota Pamekasan, Jawa Timur. Korban berusia 5 tahun pertama kali ditemukan tak jauh dari lokasi korban tenggelam. Sementara kakak korban 8 tahun ditemukan 150 meter dari lokasi tenggelam. Orang tua korban tak kuasa menahan tangis mengetahui kedua anaknya tewas tenggelam. Begitu main di tepi sungai, melihat adik yang meninggal ini melompat ke sungai, tenggelam, ditolong oleh kakaknya. Kakaknya juga tidak bisa renang, sehingga korban yang tidak ikut membantu akhirnya memberitahu kepada neneknya bahwa 2 orang kakak beradik ini sedang tenggelam di sungai. Usai dilakukan visum di rumah sakit, kedua bocah malang tersebut dimakamkan di pemakaman umum di Kelurahan Jungcangcang. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan.
Terduga pelaku ruda paksa terhadap kedua anaknya di Padalarang, Bandung, Jawa Barat dihajar warga. Polisi menangkapnya di rumah pelaku sementara korban telah mendapat trauma healing. Seorang pria warga Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini menjadi bulan-bulanan warga sekitar yang emosi terhadap dirinya. Warga yang geram tak henti-hentinya mencoba menghakimi meski dihalau petugas yang membawanya ke dalam mobil. DS warga Padalarang, Jawa Barat ini diduga telah melakukan tindak asusila terhadap kedua anak kandungnya sendiri. Untuk tersangka pada saat ini sudah diamankan, ditangkap dan ditahan oleh penyidik Satreskrim Polres Cimahi guna proses penyidikan lebih lanjut. Untuk motif pelaku DS mencabuli kedua putrinya sampai saat ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Cimahi. Korban yang masih di bawah umur kini telah mendapat pendampingan unit PPA Satreskrim Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang duda muda di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dilaporkan ke polisi oleh orang tua korban karena melakukan aksi pencabulan terhadap gadis berusia 14 tahun yang juga sebagai pacar anaknya. Meski suka sama suka, namun orang tua tidak terima anaknya telah diperlakukan selayaknya suami istri. Duda muda berinisial IP, usia 25 tahun, warga Kecamatan Pangkalan Benteng, Kota Waringin Barat ditangkap tim Buser Satreskrim Polres Kota Waringin Barat di rumahnya setelah dilaporkan orang tua korban atau orang tua dari pacarnya tersebut. Pacarnya yang masih usia 15 tahun berhasil dirayu dan melakukan hubungan suami istri sebanyak 20 kali, terhitung sejak mereka menjalin hubungan pacaran. Korban diajak pergi ke kos-kosan yang merupakan TKP tempat kejadian perkara, dan pada tanggal 20-nya 2 jam kemudian setelah jam 23.00 itu tersangka mengajak korban untuk berhubungan badan dengan cara merayu dan berkata, kalau ada apa-apa dengan kamu aku akan bertanggung jawab. Tersangka dan barang bukti telah diamankan oleh jajaran PPA Satreskrim Polres Kota Waringin Barat. Duda ini dinilai melanggar undang-undang tentang perlindungan anak, ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Zafwan, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP di Asahan, Sumatera Utara nekat menganiaya teman wanitanya dengan senjata tajam pada hari Sabtu lalu. Perbuatan pelaku hanya karena tak terima pacarnya dibuli oleh korban. F alias T, usia 13 tahun ini terpaksa diamankan ke Kepolisian Resort Asahan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku yang masih duduk di bangku sekolah di Asahan, Sumatera Utara, diamankan petugas karena menganiaya teman sekolahnya dengan senjata tajam. AKBP Roman Sumardana mengatakan penganiayaan yang dilakukan pelaku karena tidak terima atas pembulian dengan mengejek pacarnya. Pelaku yang emosi membalas perlakuan korban dengan menganiayanya saat di jalan di Kecamatan Teluk Dalam hingga korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Pacarnya ini dibully terus-menerus oleh korban. Pacarnya ini diomong pendek dan itu diceritakan pacarnya kepada diduga keras tersangka ini, sehingga tersangka begitu bertemu dengan korban secara tidak sengaja sehingga timbul niat untuk membalas sakit hatinya kepada korban. Terhadap pelaku rencananya akan dilakukan diversi dan polisi berharap kejadian serupa tak kembali terjadi dan meminta orang tua untuk memperhatikan perlakuan anak dengan pembinaan agama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Polisi menetapkan anak kedua korban sebagai tersangka pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Siang.